Gitu cukup. Tahu. Hah? Pak Oh, sudah terlihat Pak? ya. Ya, sudah, Silakan silakan. Romi, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan penelitian terkait software defined fire alarm atau Memang ada SDFA ibunya ya, dengan judul Romi? penelitian pengembangan eh, Romi, ini emang ada ibunya nih. eh, ada Ibu Pak di sini ada asisten saya yang bantuin karena saya nggak Oh, terlalu. ini nggak muncul videonya, Romi. Nggak kelihatan mukanya. Coba ditampil. Oh, iya. Ini nggak tampil ya Pak? Video ini, video kamera. Maksudnya mukanya Romi. Oh, muka saya Pak. Ya, lanjut silakan. Kelihatan Pak. Ya, sudah, Oke, baik. silakan. Ya, ini tadi di slide mana? Dua, dua ya. Yang ya, yang di slide dulu. Slide dua ya. Ya, oke, terima kasih. Eh, Selamat siang Pak. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian terkait software defined fire alarm dengan judul penelitian pengembangan sistem fire alarm IoT atau Internet of Things berbasis Ethernet cable dengan kompatibilitas fire alarm tradisional dan catu daya PoE atau Power over Ethernet. Dengan saya sendiri Rumi Fadli, NIM 132.176. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MNgs PhD, pada program studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Institut Teknologi Tangerang Selatan tahun 2025. Baik, terima kasih. Mari kita mulai dengan definisi sistem fire alarm terlebih dahulu. Secara sederhana, kita dapat mendefinisikan fire alarm dan sistem fire alarm. Kalau fire alarm itu adalah perangkat yang memiliki input, proses, dan output secara independen, di mana inputnya adalah standby memperhatikan lingkungan sekitar yang memiliki potensi terjadinya sebuah kebakaran, lalu prosesnya adalah mendefinisikan kebakaran itu sendiri, lalu outputnya adalah sirine atau lampu indikator, atau semacam notifikasi. Sekumpulan fire alarm ini, jika digabung menjadi sebuah kesatuan, misalnya dalam Romi, sebuah gedung, ini video atau apa nih? ya Pak, Video atau ya apa nih? maaf Pak, Pak Sore terdengar Pak? Terdengar ini video atau apa tadi? Jelasin. Bukan Pak, ini saya tambahkan beberapa audio untuk membantu saya karena saya nggak bisa melihat slide-nya, jadi bagian-bagian yang Oh, panjang saya ini, jadi bagian yang nanti ya langsung saya yang ngomongnya bagian yang fokus di bagian yang kebaruannya aja gitu Pak. oh, oke. Ya, silakan lanjut. Izin saya lanjutkan boleh Pak? Ya, Ini di silakan slide lanjut. mana? Ini di slide ini. Belum ada gambarnya. Mari kita mulai. Udah gambar. Oke, maaf atas kendala teknisnya Pak.
Ya, terkait dengan apa itu sistem fire alarm, secara singkat ini adalah sebuah mekanisme untuk mendeteksi adanya kebakaran, kemudian menginformasikannya ke banyak orang. Kalau misalnya fire alarm itu hanya satu proses tunggal untuk mendeteksi kebakaran dan menginformasikannya. Tapi kalau sistem fire alarm itu adalah sekumpulan fire alarm. Nah, jadi fire alarm yang dikumpulkan menjadi sebuah sistem yang lebih besar, itu bisa didefinisikan sebagai sistem fire alarm. Sekarang mari kita mulai dari topologi sistem fire alarm tradisional. Sebelum terkait topologi dari sistem fire alarm tradisional ini, perlu kita bahas sedikit agar kita bisa merumuskan nantinya apa yang baru di penelitian ini. Jadi kita perlu memahami bagian mana, seperti apa sistem topologi fire alarm yang lama. Nah, sehingga kita bisa merumuskan apa yang baru di penelitian kita. Tapi sebelumnya saya perlu klarifikasi dulu bahwa uh, sistem fire alarm tradisional, kata-kata tradisional itu sebenarnya bukan merupakan terminologi yang umum untuk saat ini. Karena fire alarm yang sekarang dikenal itu bisa disebut sebagai fire alarm konvensional, fire alarm semi-addressable, dan fire alarm full addressable. Itu perbedaannya adalah di cakupannya. Ada yang mendeteksi sampai di level zonanya, ada yang mendeteksi sampai di titik spesifik kejadian kebakarannya di mana, gitu. Namun karena kita mengembangkan sebuah sistem fire alarm yang sepenuhnya berbeda, yaitu berbasis IoT dan digital, berbasis IP address, maka saya kelompokkan ketiga jenis sistem fire alarm yang lama, saya sebut sebagai sistem fire alarm tradisional. Nah, pada sistem nah, sistem fire alarm tradisional, nah, topologinya lebih kurang seperti ini. Itu dimulai dari input detektor. Nah, input detektor ini kalau di sistem fire alarm tradisional itu biasanya terdiri dari heat detector, kemudian smoke detector, ada manual call point. Heat detector itu untuk mendeteksi panas, smoke detector untuk mendeteksi asap, dan manual call point itu untuk memicu alarm secara manual. Misalnya detektornya tidak bekerja secara otomatis, tapi sudah diyakini adanya kebakaran, maka manual call point itu bisa dipicu. Misalnya dengan break glass itu menghancurkan manual call point yang ada di dinding yang biasanya terbuat dari kaca, itu akan memicu alarm. Atau ada juga yang berupa push button, bisa ditekan maka itu akan memicu alarm. Dari detektor-detektor inilah biasanya disatukan dalam satu zona itu menggunakan TBFA atau Terminal Box Fire Alarm. Nah, terminal box ini biasanya ada satu di tiap zonanya. Biasanya zona itu satu di tiap lantainya. Tapi kalau lantainya terlalu besar, biasanya ada beberapa zona, dibagi menjadi beberapa zona juga. Kalau misalnya ada satu gedung yang, misalnya contoh ada 10 lantai, maka itu bisa dianggap sebagai 10 zona. Ada satu TBFA di tiap zonanya. Lalu dari TBFA inilah dihubungkan ke MCFA atau Main Control Fire Alarm. Inilah pusat kendali utamanya dari sebuah sistem fire alarm. MCFA ini yang mendefinisikan nantinya hasil pembacaan dari detektor itu dianggap sebuah kebakaran atau normal atau kegagalan gitu. Karena kalau di sistem fire alarm konvensional itu ada resistor EOL namanya end of line. Nah itu kalau misalnya kabelnya putus berarti tidak ada arus yang mengalir dan berarti dianggap sebagai kegagalan bukan kebakaran. Itu sinyalnya bisa berbeda. MCFA inilah yang berperan menentukan sinyal-sinyal tersebut. Kalau misalnya ada lebih dari satu zona, maka itu bisa ditambahkan sistem topologi yang sama dengan MCFA yang tetap satu buah gitu. Lalu outputnya itu bisa ke lampu indikator atau sirine atau bell. Nah, ada juga ke annunciator. Annunciator ini adalah panel yang biasanya dipantau standby oleh petugas di room control. Annunciator ini biasanya berupa lampu-lampu LED yang
memberikan indikasi kalau terjadi kebakaran ada di zona mana atau ada di titik spesifik mana. Itu yang membedakan tadi fire alarm tradisional yang konvensional, semi addressable atau full addressable itu terlihat dari anonsatornya. Nah, dari uh, bentuk sistem fire alarm yang tradisional seperti inilah kita bisa menemukan beberapa hal yang bisa kita perbaiki. Sebenarnya sistem seperti ini itu sudah sangat stabil, sudah umum juga digunakan, sudah puluhan tahun bahkan digunakan di berbagai macam industri. Ini adalah struktur yang ditetapkan oleh NFPA, National Fire Protection Association dari Amerika, nah dari US. Nah, standar ini sudah stabil, tapi dengan perkembangan teknologi sekarang, kita bisa membuat lebih efisien atau membuat fungsionalnya bisa bertambah. Nah, disitulah kita bisa merumuskan gagasan yang bernama software defined fire alarm. Nah, disinilah kita mengusulkan gagasan yang bernama software defined fire alarm (SDFA). Konsepnya adalah mengkonversi sebagian besar perangkat-perangkat hardware yang besar-besar, yang sudah permanen, yang sulit untuk di scale up, yang sulit untuk di manage, itu menjadi software. Istilah software defined ini sebenarnya terinspirasi dari beberapa video-videonya Pak Ono, yaitu seperti software defined radio misalnya, atau software defined One, SD1 gitu, dan lain-lain gitu. Jadi di sini kita coba gunakan konsep penamaan yang sama, yaitu software defined fire alarm, seperti itu. Jadi, apa sesuatu yang baru dari sistem fire alarm berbasis IoT ini? Oke, setelah kita melihat topologi dari sistem fire alarm tradisional, nah maka kita bisa merumuskan apa yang perlu kita ubah dan bisa perbaharui. Yang pertama, MCFA tadi kita ganti dengan komputer server di sini. Jadi yang awalnya MCFA itu bentuknya fisik, ada slot-slot konektornya, jumlahnya sudah ditentukan dari awal, misalnya MCFA 32 channel, 64 channel. Nah, karena dia berupa fisik, maka jumlah yang bisa dipasang ke MCFA itu ya sejumlah channel itu. Nah, sekarang kita ganti dengan komputer server. Di dalamnya kita bisa install aplikasi MCFA virtual nantinya. MCFA virtual ini berbasis MQTT, sehingga dengan spesifikasi komputer server yang tidak terlalu tinggi pun, bahkan pakai Raspberry Pi misalnya, atau komputer mini PC yang di bawah 10 jutaan pun, itu sudah jumlah channelnya itu bisa sudah sangat banyak gitu. Bisa sampai puluhan ribu channel, atau bisa dikatakan tidak terbatas. Tinggal di scale up seberapa kita butuhnya. Nah, itu kebaruan pertama, kita bahas tentang MCFA-nya. Kemudian karena kita sudah menggunakan komputer server sebagai MCFA-nya, maka terminal box ini yang awalnya sebagai pembagi koneksi di tiap zona, kita ganti dengan switch Ethernet. Kalau misalnya TBFA sebelumnya, terminal box sebelumnya itu 24 channel, maka kita ganti dengan switch Ethernet 24 port gitu. Nah, karena kita sudah menggunakan switch dan jaringan komputer, maka kabel listrik kita ganti dengan kabel LAN atau kabel Ethernet. Ini merupakan sebuah perkembangan yang sangat baik, karena kabel listrik untuk fire alarm itu harganya mahal, terutama untuk fire alarm. Seperti misalnya yang bersertifikasi FRC ya, Fire Resistant Cable, yang NYA, NYY, NYM, ya, itu harganya bisa 40 sampai 60 ribu per meter. Nah, bandingkan dengan kabel LAN yang harganya cuma 2.000 sampai 3.000 per meter. Nah, sebagai contoh kasus di PT Eternal Buana Chemical Industry yang luas areanya 2 hektar dengan jumlah bangunan ada 7 gedung. Nah, itu membutuhkan kabel untuk pengadaan sistem fire alarm itu hampir 9 km. Itu butuh ratusan juta rupiah hanya untuk pengadaan kabel, dibandingkan dengan pengadaannya kalau misalnya menggunakan kabel LAN. Konversi biaya kabel itu saja sudah menutupi biaya pengadaan sistem fire alarm IoT yang baru sebenarnya. Penghematan biaya terbesar ada di kabel.
Ini sejalan dengan temuan di metodologi nantinya yang akan kita bahas di bagian belakang. Selanjutnya, karena kita sudah menggunakan switch Ethernet, maka tidak mungkin bisa langsung dihubungkan ke detektor fire alarm yang sudah ada. Nah, karena detektor ini berbasis analog, maka kita kembangkan IoT modul. Pengembangan IoT modul inilah salah satu juga yang merupakan kebaruan. Kita harus bisa mengembangkan IoT modul yang kompatibel dengan detektor fire alarm yang sudah ada. Kenapa harus kompatibel? Karena kalau kabel tadi adalah komponen yang paling mahal, detektor fire alarm ini adalah komponen yang paling banyak, paling masif dipasang. Karena dia kecil-kecil tapi dipasang di banyak tempat. Area cakupannya hanya 5 meter persegi. Jadi kalau ada ruangan yang luas, maka butuh dipasang banyak. Kalau misalnya kita mengembangkan IoT fire alarm yang tidak kompatibel dengan detektor yang sudah ada, terlalu banyak hal yang harus diganti nantinya gitu. Makanya pengembangan IoT modulnya di sini kebaruannya adalah kita kembangkan yang kompatibel dengan detektor yang sudah ada gitu. Itu akan mempermudah adopsi nantinya, adopsi sistem ini nantinya di dunia industri. IoT modul juga kita bisa pasang di bagian output. Ini seperti IoT pada umumnya bisa mematikan atau menyalakan sirine atau lampu dari jarak jauh atau dari komputer server. Kemudian hal yang baru juga adalah annunciator. Tadi kita ingat annunciator dipasang di room control untuk dipantau oleh petugas standby. Nah, sekarang annunciator kita ganti dengan aplikasi berbasis web, web dashboard. Di sana petugas bisa memantau status dari semua detektor file alarm. Ketika terjadi alarm kebakaran, maka server MCFA virtualnya bisa menggunakan WebSocket untuk mengupdate visualisasi atau sound efek suara di web dashboard tersebut, sehingga petugas bisa mengetahui dengan pasti terjadi kebakarannya dari mana. Berdasarkan perubahan ini dari sistem tradisional tadi ke IoT ini, nah kita bisa simpulkan 4 temuan utama dari penelitian ini. Yang pertama, sistem fire alarm ini berbasis IoT atau berbasis Internet of Things. Ini merupakan sebuah kebaruan karena fire alarm yang lama itu masih analog. Sekalinya pun ada MCFA yang berupa digital, tapi hanya MCFA-nya yang digital, sistemnya masih analog. Digitalnya hanya ada tampilan secara digital angka-angka, tapi tetap dia itu sebenarnya secara sistem masih analog gitu. Karena kita ingat tadi sistem adalah kumpulan dari fire alarm. Fire alarmnya atau MCFA-nya bisa saja digital, tapi sistemnya itu masih analog. Nah, maka pengembangan yang berbasis IoT ini adalah sebuah kebaruan. Selanjutnya, yang kedua, sistem fire alarm ini menggunakan kabel Ethernet atau kabel LAN. Ini kebaruan karena berdasarkan penelusuran penelitian sejenis dengan keyword fire alarm IoT yang kita coba kumpulkan, hampir semuanya itu fire alarm berbasis IoT dengan konektivitas Wi-Fi. Hampir tidak ada, bahkan setidaknya sejauh yang saya coba cari, tidak ada fire alarm IoT yang berbasis Ethernet. Hal ini bisa dimaklumi karena microcontroller dengan konektivitas Wi-Fi itu lebih mudah ditemukan. Misalnya ESP32 atau ESP8266. Tapi kita sulit untuk menyebutkan apa microcontroller yang memiliki konektivitas Ethernet bawaan. Seperti itu. Sekalinya ada itu custom. Atau kita mungkin ada SBC, single board computer, itu Raspberry Pi misalnya, ada konektor Ethernetnya. Tapi itu terlalu overkill untuk sebuah tugas yang hanya satu tugas dalam satu waktu. Lebih tepatnya kita membutuhkan microcontroller, bukan membutuhkan single board computer. Harganya pun jauh lebih mahal kalau single board computer, terlalu overkill. Selanjutnya yang ketiga adalah kompatibilitas. Jadi sistem fire alarm ini kompatibel dengan detektor